Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menanggapi usulan kenaikan tunjangan Presiden, Joko Widodo menyatakan ketidaksetujuannya. Presiden Joko Widodo menolak usulan tersebut karena dinilai tidak tepat, mengingat kondisi perekonomian yang sedang lesu. Jangan aneh-aneh lah, ekonomi melambat kayak gini, urusan gaji, urusan tunjangan, malu kalau. Gimana? Enggak, siapa yang ngusulin? Ya ditanyakan ke sana. Sekali lagi, dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus-ngurus hal yang berkaitan dengan tunjangan, dengan gaji, itu aja udah. Apanya? Ya urusan yang di sana. Apanya? Apanya? DPR naik itu disediakan oleh Ya tanya ke Menkyu, saya belum tahu. Lanjuti buah tangan Donald Trump untuk pimpinan DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan pengecekan terkait pemberian bingkisan yang terima pimpinan DPR Fadlizon dan Ketua DPR Setia Novanto dari bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi. Menurut Johan, pihaknya akan melakukan pengecekan terkait informasi adanya pemberian hadiah atau bingkisan, salah satunya berupa topi dari Donald Trump. Pengecekan dilakukan untuk mengklarifikasi dan mengetahui apakah pemberian tersebut masuk dalam kategori gratifikasi terkait jabatan yang bersangkutan. Sebelumnya, kehadiran rombongan Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon dalam acara konferensi pers yang digelar Donald Trump menuai kritik dari berbagai pihak. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan DPR tersebut saat ini diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Nanti saya cek dulu ya, saya belum dapat informasi. Sesuai undang-undang, apakah dibenarkan pejabat menerima hadiah? Ya makanya saya cek dulu. Menurut sejauh mana yang disebut dengan hadiah itu. Nanti saya akan. Informasi lain, pemirsa, dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon masih diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun sebagian kalangan meragukan Mahkamah akan mampu menjatuhkan sanksi keras kepada Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon nampaknya tidak akan berjalan mulus. Ketidakhadiran Sekretaris Jenderal DPR dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi salah satu yang kini dipersoalkan sejumlah pihak. Meski demikian, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan memastikan bahwa proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran etika hingga kini masih terus berjalan. Ya, itu kan lebihnya etika, ya saling mendukung, menghargai, ya, kerjasama antar lembaga, itu kan. Bukti kalau melalui surat menyurat, Sekjen sudah berkirim bahan-bahan tertulis. Nah, menurut TA ada yang masih perlu kita tanyakan, berarti kan ya perlu ngirim orang gitu kan. Nah, sekretariat komunikasi lah dengan sekjenan, apakah ketemunya di mana, kan begitu, itu teknis ya, semua teknis. Apakah bisa saja di DPR sini, bisa juga misalnya sambil mungkin di satu tempat lebih enak, boleh itu. Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut bahwa Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan, dan karenanya pemanggilan Sekjen harus dengan seizin pimpinan DPR. Undang-undangnya itu, Sekjen itu bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan. Itu undang-undangnya, ya. Jangan dikarang-karang yang lain. Kita itu, ya, sebagai pembuat undang-undang harus punya ketaatan-ketaatan prinsipil kepada peraturan yang ada, ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kabut asap akibat kebakaran lahan di Pulau Sumatera masih menyelimuti Singapura dan sebagian kawasan Malaysia. Gedung-gedung tinggi tampak diselimuti asap, sementara beberapa sekolah di Malaysia masih harus diliburkan. Kawasan pemerintahan Malaysia di Putrajaya termasuk salah satu wilayah yang terdampak kabut asap. Seperti Gedung Mahkamah Agung Malaysia yang diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan di Indonesia. 34 dari 52 stasiun pencatat kualitas udara di Malaysia juga menyatakan udara berada dalam kondisi yang tidak sehat.
Sementara itu, meski sempat diguyur hujan beberapa hari lalu, kualitas udara di Singapura masih tercatat dalam level yang tidak sehat. Gedung perkantoran di Singapura juga masih dilingkupi asap yang cukup pekat. Kabut asap ini juga mengancam keberlangsungan balap mobil Formula 1 yang rencananya akan diselenggarakan di Singapura akhir pekan ini. Dan pemirsa, kita sudah bergabung dengan reporter Metro TV Aulia Pane di Singapura untuk memantau kondisi kabut asap di sana. Aulia, bagaimana kondisi kabut asap yang sudah memasuki wilayah Singapura? Apakah kondisinya masih pekat saat ini? Iya Kartika, kabut asap yang melanda sejumlah daerah di Indonesia seperti halnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan ini juga berimbas ke negara tetangga Singapura. Sepekan terakhir ini wilayah Singapura diselimuti oleh kabut asap, namun hari ini kondisinya berangsur-angsur membaik seperti yang terlihat di belakang saya saat ini di kawasan Merlion Park. Saat ini kondisinya cukup cerah dan kabut asap juga sejak pagi tadi ini sudah tidak terlihat. Hal ini terlihat dari warga ataupun juga wisatawan yang sudah tidak lagi menggunakan masker dan masih melakukan aktivitas pada sore hari ini. Dan saat ini di wilayah Singapura ini saat ini pukul 18.30 waktu Singapura dan saat ini juga kondisinya masih cukup cerah. Dan informasi yang kami peroleh dari National Environmental Agency Singapura bahwa memang kabut asap saat ini sudah di angka 77 sampai dengan 97 atau sudah di bawah rata-rata. Ini data yang kami peroleh 3 jam yang lalu, padahal beberapa hari sebelumnya ini sempat mencapai angka 160 yang dikategorikan sebagai tidak sehat. Dan memang hujan deras juga yang kemarin mengguyur wilayah Singapura ini membuat asap ataupun kabut asap di wilayah Singapura ini juga semakin berkurang. Dan walaupun demikian sempat timbul kekhawatiran terkait dengan penyelenggaraan Formula One Singapura Grand Prix yang akan berlangsung pada tanggal 18 September sampai dengan 20 September. Pihak penyelenggara ini menyatakan bahwa perhelatan tersebut tetap akan berlangsung akhir pekan ini, mengingat cuaca ataupun kondisi di Singapura ini kualitas udaranya cepat berubah namun cenderung melunak. Dan juga sejumlah antisipasi ini terus juga dilakukan oleh pemerintah Singapura, Kartika, ini dengan membagi-bagikan masker kepada sejumlah warga dan juga wisatawan. Dan salah satu penanganan yang dilakukan ini dengan memberikan subsidi kepada warganya yang terkena gangguan pernafasan, yakni subsidi sebesar 8 hingga 80% biaya pengobatan. Dan berikut adalah wawancara kami dengan wisatawan dan juga warga Singapura. Oh yes, the haze do disturb our daily life activities. For example, that we have a lot of elderlies and little toddlers and children, school children, all suffer from this eye problem, running nose, and even headaches. You know. Terima kasih Aulia Pane atas laporan Anda langsung. Untuk sementara demikian, Singapura. Kartika, informasi. Lahan gambut dan semak belukar masih terus terjadi di Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan sekitarnya masih diselimuti kabut asap pekat. Kualitas udara sudah masuk 4 hari kategori berbahaya. Pemerintah daerah Kalimantan Barat pun dinilai lamban dan tidak serius menangani kebakaran lahan ini. Beginilah kondisi kebakaran lahan gambut dan semak belukar di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Salah satunya di desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Bawah. Kebakaran yang terjadi sejak 4 hari lalu hingga pagi hari ini terus meluas. Bahkan kebakaran lahan yang mencapai 50 hektar ini merembet ke perkebunan sawit dan karet milik warga. Untuk memadamkan api, warga hanya menyiraminya dengan air yang bercampur lumpur. Selain kesulitan akses air untuk memadamkan api, warga juga tidak punya peralatan pemadaman yang memadai. Untuk itu warga berharap pemerintah segera turun tangan memadamkan kebakaran ini. Sementara itu kabut asap tebal yang menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya sejak 2 pekan telah mengakibatkan 20.000 warga Kalimantan Barat terserang ISPA. BMKG mencatat kepadatan partikulasi udara atau indeks PM10 hari ini mencapai angka 785, masuk kategori sangat berbahaya.
Untuk tidak sehat itu adalah mulai dari 150 sampai 250. Nah, sedangkan yang sangat tidak sehat itu antara 250 sampai 350. Nah, di atas 350 itu sudah kategori berbahaya. Dan untuk hari ini Pak? Nah, untuk hari ini dari skala berbahayanya kan di atas 350, sedangkan ini sudah 708. 1.700 kepala keluarga hingga saat ini masih bertahan di area genangan Waduk Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, karena permasalahan ganti rugi lahan yang belum selesai. Waduk Jati Gede sudah resmi digenangi air pada awal bulan September lalu. Namun persoalan ganti rugi lahan warga belum tuntas terselesaikan. Sahya, warga desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja, Sumedang, Jawa Barat, adalah salah satu warga Jati Gede yang masih bertahan di dekat area genangan Waduk Jati Gede. Pria berusia 60 tahun ini mengaku belum mendapatkan uang ganti rugi hak waris proyek Waduk Jati Gede. Ia dengan istrinya terpaksa tinggal di luar rumah dan mengalihfungsikan kandang ayam menjadi tempat memasak. Sedangkan untuk tidur, ia terpaksa menggunakan alas seadanya, karena rumah yang ia tempati masih dalam proses pembongkaran. Sudah selama 2 bulan lebih, Sahya menanti ganti rugi yang dijanjikan. Namun hingga saat ini, ganti rugi tersebut belum kunjung diterimanya. Harus kan gimana alasannya kenapa? Ya, saya belum baru, belum ini kan yang membongkar ini ke tempat baru, lagi dibangun lagi di sana. Gitu. Sekarang belum beres bongkarnya, gitu. Udah beres. Sehari-hari kegiatan dilakukan di sini Pak ya? Iya, sehari-hari terpaksa. terpaksa. Sahya hanya bisa berharap pemerintah memberikan tempat relokasi yang lebih layak ia tempati. Selain Sahya, ada 1.700 kepala keluarga yang hingga saat ini masih bertahan di area genangan Waduk Jati Gede karena persoalan ganti rugi. Dari Sumedang, Jawa Barat, Husni Nursyaf, Metro TV.